Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 2023-480. Jadi di sini saya akan mempresentasikan game base saya, yaitu Assassin's Creed 4 Black Flag. Oke, jadi di sini konsep game dan genrenya pertama yaitu ketika kita memainkan Edward, MC-nya menjadi Edward Kenward, yaitu bajak laut yang berkembang menjadi assassin yang menjelajahi laut dan menjalankan misi mengalahkan Templar. Jadi nanti eh, pemain ini akan memainkan dari awal, kemudian menamatkan story dari Edward Kenway, yaitu mengalahkan Templar, juga mengungkap rahasia dari observatorium. Juga game ini bergenre action adventure, juga open world. Jadi kita bisa bebas mengeksplor map, dan juga historical fiction, yaitu berlatar di abad ke-18. Oke. Pengalaman bermain dalam game Assassin's Creed ini, saya mempunyai kebebasan eksplorasi. Jadi saya itu bebas mengeksplorasi map, tidak harus menjalankan main story dulu. Kemudian juga ketika berlayar di kapal, saya bisa berjalan-jalan dulu, seperti mencari harta karun, juga mencari elemen buat achievement. Terus yang ketiga juga ada upgrade kapal atau gear. Nah, ketika kebebasan eksplorasi tadi, kita juga bisa mengupgrade kapal atau gear. Tapi kalau ingin lebih banyak mendapatkan resource-nya, kita harus mengerjakan main story ataupun set mission. Dan juga jadi kita tidak hanya fokus story. Terus target audiens dari game Assassin ini usianya 17 sampai 35 tahun. Karena agar di usia 17 sampai 35 tahun itu sudah mengerti tentang konsep ceritanya, dan juga seperti konflik di dalam cerita dan juga pengkhianatan di dalam cerita. Kemudian yang kedua ada suka sejarah. Kenapa? Karena Assassin's Creed ini berlatarkan di abad ke-18. Jadi yang suka sejarah mungkin suka untuk game ini. Kemudian juga open world. Jadi game Assassin's Creed ini juga uh, open world, seperti bebas bereksplorasi. Kemudian di sini ada fungsional dan non fungsional. Yang fungsional ini ketika navigasi kapal atau jadi navigasi kapal itu seperti kita mengendalikan kapal, terus uh, mengendalikan kapal ketika badai ataupun ketika arah angin berbalik. Kemudian ada tempur laut. Tempur laut ini seperti ketika kita ingin menyerang kapal laut musuh, jadi akan menembakkan meriam-meriam gitu. Kemudian juga yang ketiga ada boarding. Boarding ini ketika kita ingin sampai ke pelabuhan di dalam kota-kota di dalam game Assassin ini. Kemudian yang kedua ada parkour. Parkour ini seperti kita memanjat bangunan. Kemudian ada stealth, ketika ingin mencoba membunuh musuh dalam diam-diam. Juga ada combat darat yang akan dijelaskan nanti. Kemudian sistem yang fungsional ketiga ada sistem ekonomi, yaitu ada ketika loot, terus crafting, dan juga upgrade. Terus yang kedua ada non fungsional. Yang non fungsional di sini yaitu berupa grafis yang realistis dan juga stabil, seperti kualitas air dan juga kualitas grafik kota dan juga NPC-NPC di dalamnya. Kemudian juga ada audio effect, seperti ketika menembakkan meriam di kapal, dan juga seperti ketika menembakkan pistol ke musuh, itu akan ada audio effect menembak, dan juga serta ombak di lautan. Terus yang ketiga ada auto save, ketika kita selesai menjalankan misi, otomatis game progress kita akan tersave atau terauto save.
Kemudian di sini ada game flow dan look and feel. Jadi yang pertama ada game flow di laut ini, ketika kita bebas berlayar di laut, kita bebas menjelajahi laut. Kemudian yang kedua ada menyerang kapal. Jadi ketika menyerang kapal itu, kita bisa menjalankannya ketika misi ataupun tidak menjalankan misi. Nah, dan juga ketika itu kita bisa mendapatkan loot atau resource yang bisa dijadikan upgrade gear atau juga armor. Terus yang ketiga ada menjelajahi pulau. Nah, menjelajahi pulau di sini maksudnya ada seperti pulau-pulau kecil yang biasanya berupa ada harta karun. Kemudian yang kedua di game flow di darat, yaitu kita bisa mengeksplor kota ataupun map ataupun juga pulau dengan parkour, stealth, dan juga pertarungan, serta menyelesaikan misi utama dan juga misi sampingan. Terus look and feel-nya yaitu di nuansa abad ke-18, kota kolonial Prancis dan juga Spanyol, serta ada juga hutan-hutan tropis untuk seperti berburu hewan dan juga resource. Oke, kemudian ada objektif dan progression. Untuk objektif Edward Kenway ini, yang pertama menamatkan main story dari Edward, kemudian juga mengungkap rahasia Templar. Yang kedua ada Edwell, sama menamatkan main story dan juga membebaskan budak. Kemudian yang ketiga ada Evelyn, yaitu menamatkan story-nya juga dan juga melindungi kaum-kaum yang tertindas. Untuk progression-nya yaitu kita menjalankan story mission atau set mission, kemudian kita mendapatkan resource dari itu, kemudian kita juga bisa ketika mendapatkan resource itu kita bisa mengupgrade gear ataupun kapal. Nah, ketika upgrade gear atau kapal, kita membuka area baru. Nah, setelah membuka area baru, kita bisa bereksplorasi lagi, bereksplorasi bebas lagi. Oke, jadi mekanik dan rules-nya yaitu secara eksplisit atau terbuka, yaitu ketika health bar kita berkurang jika diserang oleh musuh. Kemudian ada notoriety atau penjagaan waspada dari musuh meningkat jika kita terlihat melakukan kejahatan. Kemudian yang implisit, ketika misi kita tidak bisa berenang terlalu jauh dari kapal. Kemudian kita harus pada saat misi kita harus mengikuti jalur parkour yang sudah ditentukan untuk memanjat gedung ataupun bangunan. Kemudian action dan combat systems pada game ini yaitu pada saat di darat kita bisa melakukan stealth kill atau melakukan pembunuhan diam-diam. Kemudian kita juga bisa mengcounter serangan musuh. Eagle vision yaitu ketika kita memanggil elang untuk melihat musuh dari atas. Kemudian kita juga bisa menembak menggunakan pistol dan juga melakukan pertaruhan pedang. Pada saat di laut, saat menggunakan kapal, kita bisa menggunakan meriam di sisi atau sisi kanan dan juga kiri ketika kapal musuh sejajar dengan kapal kita. Kemudian untuk meriam depan ini digunakan untuk ketika kapal musuh itu kabur ataupun di depan kapal kita. Nah, untuk ramming ini menabrakkan kapal kita ke kapal musuh. Dan juga swivel gun ini untuk menembakkan meriam di dek kapal musuh. Selanjutnya ada game board. Game boardnya ada 6. Yang pertama ada open sea ataupun lautan, ketika kita berlayar di laut. Kemudian Nassau, yaitu markas bajak laut. Kemudian Havana, markas kolonial Spanyol. Kemudian Kingston, markas pusat Templar. Kemudian Great Pinagua, markas Assassin's Creed dan juga rumah bagi Edward Kenway. Nah, yang keenam ini Saint Domingo ini terdapat di dalam DLC ketika kita sudah menamatkan cerita dari Edward Kenway. Selanjutnya ekonomi dan juga movement. Ekonomi di dalam game ini kita bisa meloot kapal saat menghancurkan kapal tersebut, seperti
kapal musuh, kita akan mendapatkan kayu, logam, brum, dan juga gula. Kita juga bisa mendapatkan resource dari kulit atau daging hewan, dan juga kita bisa mengcraftingnya kemudian. Nah, pas loot kapal tadi bisa kita upgrade gear atau armor dan juga kapal kita. Untuk movement di dalam game ini kita bisa parkour, bisa memanjat-manjat gedung atau bangunan, kemudian berjalan berlari, berenang di laut, kemudian mengendalikan kapal dan juga stealth walking atau berjalan diam-diam tanpa diketahui oleh musuh. Kemudian karakter dan story-nya ini uh, Edward Conway ini awalnya bajak laut yang serakah yang hanya ingin kaya, kemudian terjebak dalam konflik Assassin Templar, dan akhirnya ia menjadi assassin sejati. Jadi Edward ini dia pertama-tama itu terdampar di pulau, kemudian menemukan assassin yang berkhianat dan bersekutu oleh Templar. Nah, kemudian dia menyamar, terus mengikuti menyamar menjadi assassin, terus juga akhirnya menjadi assassin sejati. Kemudian untuk Adewell ini mantan budak yang selamat dari tenggelamnya kapal. Kemudian ia berjuang. Nah, saat tenggelam kapal itu dia bebas. Nah, saat bebas itu dia belajar dan juga membebaskan sesama budak dan juga membentuk komunitas kulit marun ataupun kulit hitam. Kemudian untuk Evelyn ini pertama itu menemukan Templar yang memanfaatkan perbudakan. Kemudian dia memperjuangkan keadilan dan juga ia membuktikan bahwa seorang wanita bisa menjadi pemimpin tanpa izin dari kolonial ataupun Templar. Oke, untuk penggunaan AI di dalam gamenya ini, misalkan penjaganya itu sedang patrol, terus kemudian ketika ada suara atau langkah kaki kita, maka dia akan alert. Kemudian jika targetnya menghilang, dia akan mencari lagi. Jika targetnya terlihat, dia akan langsung bertarung dengan kita. Kemudian jika musuhnya mati, nanti akan ada patrol lainnya. Kemudian di sini ada interface, di sini terdapat health bar dan juga minimap di bawah kiri. Kemudian juga ada senjata dan juga pedang. Kita bisa mengganti pedang dan juga mereload ammo-nya. Kemudian yang di kanan di sini ada untuk mengupgrade kapal kita. Kemudian di sini ada interface dari map. Ada posisi kita sekarang, terus kapal Jackdaw ini. Kemudian juga ada ketika kita ingin mengupgrade gear, maka di situ akan ada tanda-tandanya, mark-marknya. Oke, untuk yang controls dan juga help, controlsnya itu left stick, movement left stick, lari otomatis jika LS penuh. Kemudian menggerakkan kamera, kita bisa menggunakan right stick. Kemudian untuk lompat ataupun memanjat, kita bisa menggunakan X. Untuk action atau interact, kita menggunakan segitiga untuk seperti naik kapal, buka peti, dan juga bicara ke NPC. Untuk attack, kita bisa menggunakan kotak. Untuk counter atau block, kita bisa menggunakan bulat. Counter saat animasi serang muncul, jadi dia akan slow mo terlebih dahulu. Kemudian untuk helpnya ini mungkin terdapat pada chapter 1 ketika game ini mengarahkan bagaimana mekanik ini berjalan, seperti bagaimana kombo-kombonya dan lain-lain.
Kemudian objective marker dan petanya ini seperti yang di map tadi. Jadi di sini ada kita bisa mengetahui misi utama dan juga side missionnya. Sekian presentasi gameplay saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.